Halo semuanya, selamat datang di Uncast, Antediluvium Podcast. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang udah berpengalaman banget nih di dunia eksplorasi pertambangan. Betul banget, beliau ini juga salah satu dosen praktisi di PP Bandung. Dan juga beliau ini pernah bekerja di PT Freeport Indonesia loh. Penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung sambut saja tamu spesial kita kali ini, Bapak Insinyur Benny Bensama. Halo Bapak. Halo lagi. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih nih Pak udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Ya. Oh iya Pak, langsung aja Pak, Iki mau nanya nih. Sebelumnya Bapak kan udah punya pengalaman panjang banget nih di dunia eksplorasi pertambangan. Boleh nggak sih Bapak cerita suka dukanya selama Bapak kegiatan eksplorasi? Mungkin boleh dimulai dari awal Bapak masuk ke dunia pertambangan itu gimana sih Pak? Oke, baik, terima kasih kembali ya. Saya sudah diberi kesempatan atau diundang untuk bisa ya berbagi atau sharing pengalaman lah. Ya, jadi kalau tentang suka duka, mungkin saya boleh cerita dulu ke belakang bahwa setelah saya lulus kuliah saya harus cari dulu pekerjaan ya. Saya sudah punya ijazah, terus saya mondar-mandir Jakarta ke Bandung, bawa map cari kerjaan, dan alhamdulillah saya diwisuda bulan April tahun 87 atau 1987. Bulan November saya diterima bekerja di perusahaan eksplorasi mineral. Ya, perusahaan ini yang pertama saya masuk itu adalah namanya Telsat Management Services. Itu atau pusatnya di Australia, tapi mereka kebetulan waktu tahun-tahun tersebut tahun 80-an itu banyak perusahaan asing yang investasi dalam bidang eksplorasi di Indonesia, dan ya salah satunya saya ikut terlibat ya. Jadi dimulai dari eksplorasi mineral emas. Oh emas. Ya, dari perak itu hanya dekat-dekat aja di Bandung ya, itu bulan November kan. Jadi saya sejak lulus kuliah itu memang kerja atau terjun di bidang eksplorasi mineral. Ya, itu terus saya sebagai junior geologist ya, punya tugas dan kewajiban yang jelas lah yang dari atasan ya, dan saya bekerja dengan orang Filipina ya. Jadi mau nggak mau saya harus komunikasi dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu juga sebagai istilahnya modal lah sebagai geologis. Kalau kita mau bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang dari luar ya harus bisa bahasa Inggris. Ya. Di sini kadang kan kita nggak pede ataupun merasa nggak bisa, tapi kalau kita paksakan itu alhamdulillah ya akhirnya bisa. Jadi saya juga sudah tidak terlalu kaget sebagai seorang geologis yang memang kerjanya di lapangan banyaknya kan. Dan kebetulan waktu itu juga tugas saya adalah mensupervisi ataupun mendeskripsi batuan-batuan mulai dari permukaan di permukaan misalnya gitu kan, terus berlanjut lagi sampai ke membuat layak uji atau trenching, itu juga deskripsi. Tapi karena waktu itu saya hanya geologis, satu-satunya geologis, karena proyeknya sangat kecil ya. Itu di Soreang, Bandung Selatan, di Soreang Jawa Barat ya. Jadi hanya satu orang, saya bukan hanya mengerjakan bidang geologi, tapi juga kayak non geologi. Termasuk saya membuat absen karyawan, saya mencari karyawan yang untuk tenaga kasar ya, membuat plat uji atau bantu saya masuk keluar hutan kan. Tapi kan hutannya masih belum hutan yang masih di Jawa kan ya. Biasalah, itu tugas saya juga. Terus kalau gajian ya saya juga yang kasih iya, perangkat banget berarti apa kerjanya ya. Kecuali saya ada yang driver lah ya, supir dan sebagainya, itu yang juga kadang-kadang bagi saya untuk itu. Jadi saya merasa senang, nggak ada dukanya gitu ya, banyak sukanya lah. Karena mungkin itu tadi sebagai geologis kita sudah memang harus siap mental dulu pertama ya, dari fisik ya. Fisik harus siap untuk bekerja outdoor ya. Kemudian kita juga
harus bisa gimana menghargai budaya lokal ataupun apa namanya, harus beradaptasi juga ya Pak. Adaptasi ya, karena kita bukan hanya bekerja itu, tapi juga kita harus bisa leluhur ataupun menunjukkan bahwa kita apa namanya, sebagai orang yang berpendidikan lah ya, Iya. mau ataupun bisa menghargai mereka. Iya. Ya, kita tidak usah selalu membedakan lah istilahnya ya. Saya Betul. ini sarjana istilahnya kan. Iya. Itu kunci juga. Jadi agar apa? Agar kita bisa selalu diterima baik oleh mereka. Itu penting ya. Kalau kita mau lancar pekerjaan, kita mau apa namanya, ya tidak terlalu banyak gangguan yang non teknis ya, gangguan sosial kan di mana-mana juga ada. Itu kita harus bisanya membawakan diri kita sebagai low profile, kemudian kita respect sama mereka, apalagi sama orang tua. Kemudian juga ada biasanya kalau di daerah atau di pedalaman itu hal-hal yang memang dibilangi sakral gitu. Ya, jadi budaya mereka Ya, sendiri. itu kesan mereka, tapi kita harus hargai, kita nggak boleh coba-coba langgar atau sok tahu. Iya. Memang kalau kita sebagai orang berpendidikan itu kan hanya ini mereka gitu ya, percaya mereka nih. Tapi nggak usah terlalu besar itu. Ya, jadi awal-awal memang nggak ada dukanya menurut saya, tapi ini berlanjut kan, berlanjut dari Jawa Barat saya pindah ke Kalimantan Tengah, ya. Kalimantan Tengah itu saya bisa dibilang mungkin pertama kali ya saya ke Kalimantan. Iya. Pertama kali ke Pulau Kalimantan, kebetulan ke Kalimantan Tengahnya itu di namanya Katingan. Tapi untuk mencapai Katingan itu bisa pakai pesawat. Dari Jakarta ke Palangkaraya ke Katingan pakai pesawat kecil. Tapi dari Katingan saya harus naik mobil kendaraan roda 4 lewat jalan Pusangkayu. Itu kalau hujan licin dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah saya kok happy aja waktu itu ya. Nah, di sini saya juga bekerja dengan orang asing di perusahaan yang sama ya. Dan saya harus naik perahu misalnya, saya harus buat masuk hutan yang betul-betul hutan yang licin lah, masih primer gitu Iya, masih jarang orang masukin ya. Nah, situ yang misalnya kalau Kalimantan banyak Dayak, tapi kan Iya. tahun 80-an mereka juga masih banyak yang ada yang namanya ya sedikit primitif ya, Iya. agama, mereka itu agama keharingan. Ya saya sempat ketemu, jadi kalau meninggal bukan dimakamkan tapi ditaruh di atas pohon. Oh iya itu Pak. Tinggal di atas pohon. Dan Iya. saya lewat dari situ, tapi saya hargai mereka, saya juga akhirnya selamat lah ya. Iya. Dan dukanya saya kena malaria dari situ. Oh, malaria. Iya, malaria. Jadi tadinya kan saya nggak tahu pertama kali lah ya, ini sakit apa ya, kok saya panas dingin begini gitu kan. Panas dingin dan ya itu tadi ya saya harus bertahan. Akhirnya sembuh lah, alhamdulillah ya. Tambah lagi pengalaman kan. Iya. Ini eksplorasi yang dilakukan juga waktu awal-awal itu kan dari eksplorasi tahap saya awal. Kita ambil sampel gula misalnya kan. Oh, iya. Ambil sampel sungai, sedimen sungai, sampel batuan. Ya, ini masih awal soalnya di situ. Kemudian di situ pun pengetahuan saya, pengalaman saya kan masih sangat sedikit ya. Iya, masih junior. Sangat junior ya maksudnya. Tapi saya terus belajar, saya tanya. Zaman itu kan belum ada web atau apa namanya internet dan Iya, sebagainya kan. masih jadul. Sangat jadul. Jadi mau nggak mau saya tanya yang bos saya atau senior yang di sana ada. Atasan saya orang dari Filipina, ada orang Inggris juga dan sebagainya. Dan akhirnya saya bisa adaptasi dan waktu itu targetnya emas, tapi selain emas kita juga mau melihat potensi ataupun kemungkinan adanya diamond intan. Oh, nyari dari mana juga. Iya. Jadi dengan apa namanya studi literatur ataupun semua referensi yang sudah kita dapatkan ataupun interpretasi yang kita buat, namanya ada circular feature. Circular feature itu ada anomali kayak sirkular, kayak apa bekas kaldera ataupun kawah gunung api. Oh iya. Itu gunung api lama ya. Gunung api itu, dan sampai saat ini di Kalimantan nggak ada gunung api aktif kan? Iya. Kan? Ada. Tapi batuan vulkaniknya ada di sana. Kenapa?
Ini juga kan jadi pertanyaan, kenapa di Kalimantan jarang terjadi gempa juga, Iya. ya, ataupun lebih stabil lah? Karena pulau di Indonesia yang paling jauh dari zona tumbukan subduksi itu hanya Kalimantan. Semua kan gempa dan gunung api itu kan ininya dari zona tumbukan tadi. Iya. Indonesia kenapa ada di Ring of Fire ataupun singular dikelilingi oleh gunung api, karena kita berada di tiga lempeng. Iya, Bukan tiga tiga lempengnya, Eurasia, Pasifik dan Asia, ya, atau lempeng Pasifik, lempeng Euro Asia dan lempeng satu lagi apa itu ya? Tiga lempeng Hindia, ya. Karena ada tiga lempeng itu bertemu dan bertumbukan, yaitu Indonesia makanya banyak gunung api kecuali Kalimantan. Iya. Kalimantan berada agak jauh dari situ, dan di situ nggak terlalu terpengaruh, nggak terganggu, dan gunung api pun yang aktif tidak ada di situ. Ya, makanya di situ kemungkinan yang lain adalah tingkat erosinya sudah tinggi. Ya, jadi dianggap potensi untuk adanya intan, kita tahu kan di Martapura, misalnya Kalimantan Selatan kan ada, tapi itu aluvial ya, intan aluvial itu sekunder yang sudah memang diledakan lagi ya, bukan yang primernya kan, ada intan yang memang masih di sumber aslinya itu seperti di Aceh, di Australia, ataupun di Timberlake Afrika ya, kan Timberlake namanya vulkannya itu di bawah. Dan kenapa kok bisa sudah ada yang dapat kembali si intan itu kan? Ini kan pasti ada sumbernya, pasti harusnya ada si primernya, induknya. Nah, itulah yang kita explore, yang kita coba cari waktu itu ya, saya tahun 88. Sudah lama banget ya Pak. 88 ya, di situ di Kalimantan Tengah. Tapi fokusnya kita tetap ke emas, pemetaan di sungai dan sebagainya, itu yang saya lakukan. Ya, jadi ada dukanya juga lah gitu ya. Kita capek juga, harus setiap hari basah, naik turun gunung, menyusur sungai dan sebagainya. Itu tapi kalau kita syukuri atau kita happy, itu rasa capek juga akan berkurang, hilang. Itu yang bukan resep, tapi istilahnya itu yang saya lakukan lah. Sugesti aja sih dia Pak. Ya. Lumayan banyak pengalaman juga berarti ya Pak dari pertama explore tuh. Iya, itu tadi alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur ya, dari pertama lulus langsung terjun di bidang eksplorasi, bidang yang sama, mineral logam dan ya emas, tembaga, perak, sampai akhirnya setelah saya melanglang buana selama 6 tahun ya, sejak lulus sih ya, dari Jawa Barat ke Kalimantan ke Sumatera, itu dia 3. Alhamdulillah ke Sulawesi juga. Ke Sulawesi juga. Ini saya cerita sedikit. Waktu itu saya sedang dengan perusahaan Australia, Aston namanya, kerja di Kepala Burung Papua, kemudian di Sulawesi, di Sumatera ada, di Sulawesi ya ada juga di Sangir ya. Terus perusahaan ini agak sedikit mungkin bukan goyah, tapi pemegang saham mengambil keputusan untuk akan menjual perusahaan ini kan. Jadi semua daerah eksplorasinya juga akan dilepas atau ditawarkan dijual ya. Tapi cerita saya sebelum saya keluar belum saya perusahaan itu dijual, saya sempatkan di Kepala Burung di Papua ya, di Sorong. Sekarang Papua Barat namanya. Dan di Sorong mungkin dalam kuliah pernah saya sampaikan, saya itu masih ya main muda lah, masih muda banget lah ya Pak. Mengikuti satu batuan lepas ya, yang altrasinya itu bagus menurut saya bagus ya, ikuti ada urat-urat sedikit. Terus saya harus cari di mana sumbernya, di mana sih singkatannya, outcropnya.
saya ikuti sampai sungai itu hanya 1 meter lebarnya, sampai sungai itu kering, saya ikuti terus naik ke bukit. Ya karena belum ketemu si sumbernya ini di mana. Oh, sumber asalnya ini belum ketemu dari batuannya. Penasaran kali floatnya ada terus gitu, floatnya itu apa sih ini masih ada. Kenapa saya akan bersikeras untuk dapatkan singkapannya ya? Karena saya berpikir juga saya sudah sekitar 3-4 kilo berjalan dari camp. Jauh juga berarti Pak. Oh, bukan medan yang biasa, medan yang cukup terjal ya Pak. Itu hutannya masih rimbun banget Pak. Masih istilahnya rawan atau virgin atau jarang orang di lewat situ lah. Tapi penduduk lokal juga kalau di situ baik ya. Iya. Baik, ada sukunya namanya suku bukan Marun apalah Harun ya. Burung kakatua, burung nuri, burung cendrawasih itu aduh bagus sekali situ. Nah akhirnya saya alhamdulillah tuh ketemu, tapi sudah setengah 6 sore. Ketemu si outcrop itu di hampir puncak bukit kecil ya. Outcrop yang batuan saya yakin ini sumbernya ini. Ini saya secara yang metode eksplorasi kan, kita harus sampling, apalagi kalau sudah ketemu outcrop dan outcropnya bagus, saya harus continue sampling dengan channel sampling. Saya channel ada berapa ya, 7 atau 8 sampel, satu sampelnya 1 meter ya, itu saya cepat-cepatnya lah karena sudah gelap. Iya. Sudah gelap, saya pulang, sampai sudah dicari, saya sudah dikontak sama radio ya, bahwa saya belum pulang, jam 7 malam. Tapi itu Bapak waktu nyari batuan itu sendirian Bapak ke atas? Enggak. Selalu kalau kita tim geologi itu, satu orang geologis ditemani sama satu asisten, biasanya asisten ini yang tahu sedikit banyak tentang bagaimana pakai kompas, sampel ini asisten. Tambah lagi helper, lokal helper itu dari orang lokal sana. Itu 3 orang atau 4 orang untuk bawa sampel, terus sama dia petunjuk jalan juga kadang-kadang, dan kita harus potong ini kan. Buka jalur. Iya, buka jalur. Nggak ada jalan selamat, nggak ada. Itu bukan jalan baru. Pagi kan waktu bapaknya itu sungainya udah kering juga ya Pak? Kering, tapi alhamdulillah saya dapat itu pulang. Terus udah kan? Ya. Terus sebulan kemudian atau 3 minggu hasil dari sampel yang saya ambil ini, hasil dari laboratorium ini ya, keluar dan semua hasilnya emas itu di atas 2 ppm. Iya. 1,5 ada yang di 1,5, ada yang juga 11 ppm. Kan itu suatu hal yang sangat surprising, sama juga semua senang lah, termasuk manajemen juga senang. Masuk saya juga senang karena naik gaji. Iya, karena udah menemuin emas yang kadarnya tinggi juga. Pikir kan, ini dari puncak bukit, ya. Artinya bahwa bukit itu juga batuan ini ada. Iya. Kan? Dan betul di sekitarnya itu memang ada silik. Namanya kita bilang silik karet ya. Itu satu indikasi di situ ada satu tipe alterasi atau kondensasi namanya sulfidasi. Ciri-cirinya seperti itu. Ya, itu yang outcrop yang saya ataupun singkapan yang saya sampling itu juga bagian dari silikat itu. Dan tapi belum tentu semua silikat itu ada kandungan emasnya, tergantung di mana dia posisi di dalam satu kan ada shoulder misalnya di sampingnya, ini kan dari si ventnya, ya, ini kan dia begini. Kalau di sini kan nggak terlalu banyak mungkin, tapi kalau di pas feeder zone itu ataupun pas dia keluar dari silika ataupun betomaktinnya itu mungkin ya kandungannya lumayan ada lagi, dan itu betul. Tapi setelah itu saya kasih kenaikan gaji ya 50% naiknya, sedikit. Banyak tinggi juga berarti Pak. Bukan seneng lagi tuh. Bonus apa sih nggak ngerti ya. Kayaknya mereka senang gitu. Iya. Ya, terus, yang kedua setelah dari situ saya ke Sulawesi, kan pindah-pindah tuh. Iya, pindah-pindah. Saya Sulawesi itu Sangir sebetulnya, tapi sebelum cuti saya diminta untuk mereview ataupun melakukan lagi sampling ulang lah, rekon lagi daerah-daerah yang akan dikembalikan ke pemerintah. Kan dulu aturannya gitu, kontrak karya kan. Kontrak karya yang luas, begitu luas, tapi kalau sudah sekian tahun, waktu itu berapa? 3 tahun atau kan masih statusnya eksplorasi, harus bagian dikembalikan. Nah, saya jalan satu prospek namanya kecamatannya Likupang, Sulawesi Utara yang paling utara. Nah, itu saya sama hal yang sama saya lakukan lagi seperti yang di Papua, tapi nggak terlalu jauh kan, nggak terlalu susah jalannya juga, daerah transmigrasi.
di Tokatindung. Saya sampling lagi yang channel tadi dan hasilnya sangat bagus, lebih bagus dari yang di Papua tadi. Tuh, saya buat laporan ya dan sebagainya. Terus setelah itu kan dijual. Tapi saya tahu bahwa sampel yang saya ambil kan ada logis, tapi yang kebetulan saya ambil itu keluarnya spektakuler juga lah, 17-30 ppm dan sebagainya. Tinggi juga. Tinggi, sangat tinggi untuk tipe epithermal kan. Oke, terus ya dijual kan perusahaan. Nah saya pergi ke Lampung, terus saya juga dipinjam sama perusahaan lain karena ini sudah berkurang kan kegiatan. Saya waktu itu terakhir tuh dipinjam sama, saya berjalan di namanya Astor tapi dipinjam sama New Grace, namanya Squadet. New Grace bulan April atau Mei tahun 92. Oh udah. 93 sebenarnya waktu ini mau dijual ya kan saya 92 nih saya udah diterima jadi dijual, saya juga dijual juga kan. Nah yang dijual ya saya pilih ada beberapa perusahaan yang mau ambil alih kan. Normandi waktu itu sudah tanda tangan kontrak ya. Saya kerja di Papua lagi yang tadi yang saya bilang di Kepala Burung itu. Nah, saya ambil yang situ karena yang project lain dijual ke perusahaan lain juga. Udah tanda tangan deal, tapi kan ada waktu lagi jeda saya pergi ke Gorontalo. Terus selama berapa 2 minggu di sana karena harus jalan kaki jauh ya dari mobil terakhir. Saya jalan kaki itu 5 jam. Udah nggak bisa pakai mobil lagi kok? Nggak bisa. Ada ketinting namanya, tapi airnya kering jadi nggak bisa. Nah itu saya jalan terus ketemu sama bosnya di sana. Bosnya juga pertama kali di situ katanya orang bule. Sama-sama baru berarti. Iya makanya. Terus saya 2 hari di camp, saya pergi ke lapangan flying camp namanya. Jadi tidur di tenda dari camp yang besar. Saya jalan lagi kita 2 jam. Saya kerja di situ buat camp. Nah, kan ada kita dibekali radio komunikasi SSB namanya gitu ya. Komunikasi. Jadi saya dan teman saya yang dipinjam 2 orang dari Aston tuh ya. Teman saya di hulu sungai itu saya agak kehilir. Ben, kamu gimana? Kenapa? Saya agak menggigil gitu. Oh, hati-hati sebenarnya. Saya nggak pikir malaria kan. Nah, 2 hari kemudian juga saya menggigil lagi. Dua-duanya sakit malaria dan itu berat, cukup berat. Itu di dalam hutan Pak? Dalam hutan. Karena malarianya? Dalam hutan. Temen saya dipotong pakai tangan dulu, nggak bisa jalan lagi. Ya udah, saya udah parah kalau udah kena. Saya sampai ke camp dulu, saya bilang lu pulang aja langsung ke evakuasi gitu kan. Evakuasi, jalan kaki saya 5 jam lagi kan. Itu lagi malaria bapaknya? Malaria. Udah keringat dingin keluar, orang sendiri. Saya pakai baju tidur, training ya. Masih setelah tidur? Iya. Harus kuat banget itu. Terus saya naik mobil kan, mobil udah tunggu jemput. Terus saya dibawa ke airport, saya ke airport, kenapa nggak ke rumah sakit di Gorontalo? Iya. Kenapa? Kita ke Jakarta. Iya, saya jadi ke airport, ada 1 pesawat khusus buat angkut kita 2 orang. Artinya kan kita nggak asuransi sama Singapura. Jadi pesawat ini dari asuransi itu jemput kita di lapangan langsung tuh. Ya, saya juga pertama kali pesawat jet Gulfstream yang dipakai itu tuh. Kaget juga berarti pakai jet yang pribadi itu. Iya, jet pribadi. Jadi saya masih bisa minum Coca-Cola, waktu itu masih minum Coca-Cola saya, makan kue. Teman saya udah nggak bisa apa-apa. Udah tempar. Saya turun di Halim, masuk ke KEA di Fatmawati, terus dipindahkan ke rumah sakit. Waktu masih baru lah di MT Haryono tuh. Di Jakarta juga. Jakarta. Lupa saya namanya itu. Terus 10 hari saya di situ. Berapa? 10 hari dirawat. Malah ya itu bukanya lagi ya. Tapi itu selalu saya ya jalanin lah. Iya. Itu kebetulan saya sudah baru nikah tuh. Ya. Saya punya istri saya nggak bisa nunggu rumah sakit juga karena punya bayi baru punya bayi juga. Iya kalau saya begitu terus ya, saya sembuh. Waktu di rumah sakit ada teman nengok kan, teman nengok
Jadi saya belum cerita tadi tahun 92 itu saya bilang saya diterima di Freeport kan, saya tes bulan September di Freeport karena ada bukaan gitu geologis, saya udah diterima berangkat Oktober tanggal 11 atau 12 kan. Tahun berapa itu Pak? 92 belum lahir kalau Belum. jauh masih Belum ya. dibikin. Belum. Ibumu juga belum kayak belum nikah. Iya, Jadi belum gini, ketemu. 92 itu saya sudah diterima, pas saya mau keluar ditahan sama bos yang di Astor ini. Oh. Ngapain kamu pergi-pergi ke sana deh, susah-susah ke Papua? Apa saya cari pengalaman lain? Iya. Dan gini aja dibilang kan, sekarang kamu pulang ke Bandung, saya kasih uang untuk bikin paspor tuh. Nah, paspor untuk apa? Belum pernah kan saya bikin paspor Iya. kan? Saya juga baru berapa tahun tuh dari 87 akhir, baru 5 tahun kerja kan? Australia aja gitu kan? Udah saya nggak tahu lah, saya nggak bisa nolak ya ini. Australia juga menarik sebenarnya. Iya, sama-sama menarik soalnya. Menarik, iya. Jadi saya bikin paspor, singkat cerita, saya berangkat ke sana tuh untuk di training jadi mine geologist. Kan eksplorasi saya. Iya. Aston punya tambang di Kalimantan Tengah yang namanya sekarang Indomuro Kencana. Saya di training tambang-tambangnya Aston di Australia. Berangkatlah saya 2 orang dulu dari Jakarta. Ya, anak saya baru itu berapa bulan lah. Berangkat saya ke Australia di barat ya, di Perth nanti lagi naik pesawat kecil, Leonardo namanya. Alhamdulillah saya 2 bulan situ dipindahkan ke Queensland. Jalan-jalan terus Pak. Keliling. Jalan-jalan, tapi itu tadi apa ya, kan pengalaman baru saya jadi mine geologist. Iya. Bukan eksplorasi, saya kerja di tambang. Bagaimana saya bekerja lah istilahnya gitu ya. Apa tugas dan kewajiban sebagai geologis di tambang kan? Belajar, kadang-kadang belajarnya sama si sampler orang sana ya, Iya. ada perempuan, ada laki-laki yang tapi mereka 1 jam $10 atau $11 1 jam 1 jam ya kan, kita cuma jam digaji. tapi itu tadi menarik lah ya, saya punya pengalaman baru. Iya. Kerja di luar kan, bicara ataupun ini dengan orang-orang sana, tapi Jalan-jalan terus jalan-jalan, juga lagi. jalan Queensland 2 bulan, pulang dari Australia. Terus udah itu kan, Iya. masih bulan 3 saya sakit, saya ditengok teman bilang report ada bukaan lagi itu kan. Ya udah, setelah sakit saya harusnya kembali lapor lagi sama yang pinjam saya itu, Iya. Ukraine. Tapi saya mampir dulu ke Freeport. Setelah di rumah istirahat dulu ya. Iya. Tapi sudah telepon terus tuh. Apa mau ke lapangan lagi? Saya Dan masih ditunggu-tunggu. trauma, saya bilang kan. Saya masih trauma. Karena makanan juga agak sedikit kurang baik ya. Susah ya, Pak. Makan ikan asin yang dijepit bambu itu, dan mungkin juga itu nggak terlalu baik ya. Iya. Terlalu lama dia bikin sakit juga mungkin. Tapi saya bilang begitu kan, alasannya keras, saya ke Freeport dulu, saya masuk ke lamaran lagi, ya kan? Iya. Datang sana di Kuningan waktu itu kantornya, saya diterima sama Pak admin itu sekretaris saya Ibu Ratna Lacuba waktu itu. Dia bilang sama bos, belum bosnya lagi ada di kantor, itu sudah jalan dari awal ya, Iya. saya ya. Bos ada, saya ditanya kamu bawa apa itu? Bawa lamaran, CV saya bilang buat apa? Katanya di sini masih butuh geologis gitu kan. Kenapa kamu 2 tahun lalu nggak jadi gitu kan? Kamu nggak bilang saya aja. Ya mohon maaf, gitu kan. Saya nggak bisa bilang no. Waktu itu kan saya tetap kesini, tapi Mike waktu itu Mike Endu, bos saya itu biar saya ke Australia. Nah ini saya pergi ke sana dan sekarang ya saya mau coba lagi. Iya. Sudah buang aja lamarannya katanya kan. Masukin tempat sampah tuh gitu. Oh ya, terus dia panggil Ratna Lacuba tadi, Bu Ratna Lacuba, cari berkasnya Benny yang lama, yang kan baru 7 bulan yang sebelumnya kan, bulan Iya. Oktober kan ke ini bulan Juni tahun 2003. Terus Pak, nah kebetulan kita ada salah satu foto waktu Bapak lagi eksplorasi, bisa ditampilin? Ya. Nah ini foto di mana dan waktu kapan ini Pak? Ya, itu saya sejak tahun 1993 ya. Udah lama juga berarti ya Lama Pak? ya, 1993 bulan Juli tanggal 10 saya masih ingat itu saya pertama kali bekerja ataupun diterima bekerja di PT Freeport Indonesia. Oh ini dia di Freeport ya Pak? Freeport, di Papua. Ya, tapi saya kan bekerja untuk divisi eksplorasi outside, eksplorasi yang di luar dari tambang di Freeport. Oh. Artinya hampir di seluruh Papua lah, mungkin 80% Papua
itu merupakan daerah kontrak karya eksplorasi PT Freeport Indonesia. Ya, dari mulai leher burung itu di Etna Bay namanya sampai ke perbatasan. Itu daerah eksplorasinya. Jadi ini salah satu lokasi eksplorasi PT Freeport Indonesia. Kalau nggak salah ini di daerah apa namanya, sekitar Nebire lah ya, ataupun di selatannya Nebire. Ini pakai helikopter Pak dia? Iya, helikopter. Jadi kita pada tahap awal eksplorasi kan harus melakukan recon atau regional sampling ya, untuk bisa membuat efisiensikan waktu ya, dengan daerah yang sangat luas. Kemudian kita harus mengcover semua lokasi atau lokasi-lokasi yang kita akan prospek dengan tahap awal eksplorasi ini. Di bidang mineral ya, itu ada sedimen sungai, dan kaitol. Ini yang saya lakukan, dan Freeport memutuskan untuk menggunakan metode hoisting tadi. Jadi hoisting ini kita dari helikopter diturunkan sebanyak 2 orang ya, 1 geologis, 1 asisten. Ya, ini saya sendiri bawa di depan itu alat-alat sampling, dari belakang adalah obrolan pribadi dan obat-obatan saya. Nanti di belakang itu yang sudah di bawah itu ada yang turun berarti. Turun duluan. Itu adalah si asisten. Asistennya orang tua saya ataupun siapa yang memang sudah dianggap bisa bantu saya untuk cari gali sampelnya. Karena kita hanya dikasih waktu untuk satu site itu 45 menit satu site. Sebentar juga berarti ya Pak? Bentar, tapi umumnya kita ambil satu titik pendropan hoist itu dua sampel kita ambil di cabang sungai gitu. Jadi ini satu bukan duka ya, bukan duka, tapi ini cukup apa ya istilahnya, beresiko sangat tinggi ya, sangat tinggi. Kita turun dari ketinggian jarak antara si helikopter dengan si darat itu sekitar 100 feet atau 150 meter. Tinggi juga berarti ya Pak? 150 meter, 300 meter ya, 100 feet dari 150 meter ya, tinggi. Jadi ini sedang tidak muter. Kalau mas angin agak besar jadi kita muter, itu yang bikin nanti kita mual pusing. Nah kalau muter, kalau saya posisi muter kita harus pakai ini caranya, ada caranya lah ya. Nah, di bawah kalau kita bongkar semua secepat-cepatnya, kita cari lokasi titik memang yang paling bagus atau track yang paling bagus untuk kita ambil sedimen sungai dan penkor secara cepat kita bisa tahu apakah di situ ada mineral berat emas, misalnya ada emas ya di area sungai itu. Itu kan kita pengen ingin mengetahui bagaimana potensi mineralisasi di daerah yang kita ini, itu namanya catchment areanya ya, jadi sedimen nanti kita analisa di lapangan juga atau di lab untuk kita bisa tahu juga bagaimana mineralisasi atau alterasi yang ada di daerah tersebut. Berarti Bapak ini pertama kali Bapak naik helikopter atau emang udah pernah sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah di Kepala Burung dengan perusahaan lain ya, tapi bukan hoisting. Oh beda lagi. Beda. Jadi ini juga untuk informasi ya, sampai sekarang kalau kita ingin melakukan eksplorasi di Papua, kenapa nggak banyak perusahaan yang berani terjun? Karena biaya di sana, karena akses yang sangat sulit, belum banyak jaringan jalan, beda 4 atau 2 atau dia harus pakai helikopter. Nah, helikopter itu juga bisa lebih cepat pasti ya. Tapi juga 1 jam bisa 3.500 waktu itu. Lebih pengeluaran lebih besar juga ya Pak. Itu ongkos sewanya belum, nanti fuelnya dan lain-lain kan. Ini jadi ya saya harus mau gitu loh. Sebelumnya saya di training dulu, training dalam keadaan darurat ataupun training untuk survival training kalau kita nggak kejemput ya. Jadi kita di drop. Nah, namanya Papua ya. Jadi sifat atau karakter alamnya atau cuacanya itu cepat sekali berubah. Jadi kita di drop, kita harus sampai dikasih waktu 1,5 jam ya untuk melakukan sampling 2 sampel tadi.
Jadi helikopter kan datang lagi setelah saya kontak ke radio ya, oh saya sudah siap jemput, for pick up. Nah ini pas mau di pick up, dijemput, cuaca tutup. Itu berapa kali saya alami itu. Kita harus sudah punya kan survival kit di dalam blaster itu, tidur seadanya dan makanan juga sudah siap gitu loh. Itu jadi itulah. Tapi saya ya bisa dianggap buka juga karena saya harus bukan mempertaruhkan nyawa ya, tapi ini harus siap sama resiko yang bakal terjadi juga ya. Konsekuensi kan, saya katakan kontrak kerja akan melakukan pekerjaan seperti ini ya, mau saya lakukan. Dan itu nggak lama, 1,5 tahun saya, dan itu nggak tidak tiap hari. Jadi waktu itu schedule itu saya 2 minggu kerja full, dan libur, dan 3 minggu cuti pulang ke Jakarta, pulang ke rumah lah ya. Itu sudah di cover semua, sudah ditanggung semua sama perusahaan. Berarti emang mungkin selama eksplorasi ini banyak rasa sukanya juga ya, karena banyak pengalaman-pengalaman baru juga. Mungkin oh iya Pak, kan Bapak nih di PP ya, jadi dosen PP. Terus menurut Bapak kompetensi ataupun skill para lulusan kampus ini bisa nggak sih ngimbangin kebutuhan dari industri pertambangan sekarang? Ya baik, terima kasih. Jadi kenapa saya di sini sekarang? Kenapa saya diminta untuk mengajar di PP ini, PP Bandung ya, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, karena Politeknik ya, Politeknik itu vokasional 75%, 80% muatannya itu adalah praktis. Nah di situ dibutuhkan mungkin tenaga pengajar yang memang bukan dari akademisi tapi dari praktisi. Ya, termasuk saya sangat bersyukur. Dan itu kebetulan juga merupakan keinginan ataupun cita-cita saya dan istri ya. Setelah saya pensiun dari Freeport, di sana saya 25 tahun, ya. Di sini agak dini, saya 2 tahun kemudian lah, karena sekolah kan. Kemudian ada teman Pak Ernowo dalam hal ini yang informasikan saya di sini perlu dosen praktisi, ya, bahasa Pranto waktu itu yang harus saya temui ya, tapi bukan mau diwawancara, saya tidak diwawancara, harusnya di interview. Kalau yang lain katanya saya cuma ngobrol, dan kebetulan beliau kan sama-sama juga dari bidang yang sama, itu mineral ya, jadi nyambung lah sekali gitu, klop. Dan terus terang saya kan tidak punya pengalaman ngajar gitu ya, saya praktisi, jadi mau nggak mau suka nggak suka saya harus belajar ataupun melihat, dan saya sangat bersyukur. Otomatis saya juga harus lagi belajar dari awal lagi gitu ya, baca lagi apa yang harus saya sampaikan ke mahasiswa tadi ya. Terus kalau saya tanya skill yang di sini ya, saya punya confidence atau punya keyakinan mahasiswa atau lulusan dari PEP ini itu saya yakin bisa bersaing lah ya, bisa bersaing untuk mendapatkan kesempatan bekerja di industri baik itu khususnya pertambangan ya, bukan ada eksplorasi dan tambang. Kenapa saya sampaikan gitu? Bukan karena saya mengajar di sini ya, karena saya juga melihat sendiri bagaimana rekan-rekan dosen yang lain berusaha sangat kuat untuk memberikan atau mengajarkan materi-materi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini misalnya. Itu yang harus kita camkan. Jadi kita coba sampaikan atau ajarkan ke mahasiswa apa yang harus dia siapkan ya, baik dari sisi bidang geologi dan khususnya misalnya eksplorasi mineral batubara ya, tapi juga ada ilmu lain. Nah, sekali lagi dari apa yang saya juga lihat ya, karena saya juga ikut menguji waktu seminar dan waktu sidang bagaimana kualitas ataupun performance dari si mahasiswa ataupun yang sudah lulus ya, untuk menyampaikan karya tulis dia dan pendapatnya tentang topik yang dia angkat dalam tugas akhirnya. Dan di situ kan salah satu kelebihan PEP adalah
kita ada kesempatan 1 tahun untuk kerja praktek Iya. kan di industri. Iya. Ini yang sangat-sangat berharga ataupun tidak semua bisa dapatkan. Ya, Iya, maksudnya betul. dari institusi lain yang Iya. sejenis ya. Kita ada kesempatan 1 tahun, tapi ya praktisnya itu mungkin di prakerin bersama. Pertama itu 3 bulan atau 4 bulan ya. Kita belajar budaya kerja. Budaya kerja itu adalah tugas dan tanggung jawab atau apa saja sih pekerjaan yang harus dilakukan sebagai geologis di industri tambangan misalnya kan. Situ kan jelas karena saya juga sebelumnya kan waktu masih aktif bekerja di Freeport khususnya itu ikut terlibat dalam menerima mahasiswa-mahasiswa yang untuk kerja praktik di sana, dan kita juga ajarin kan. Iya. Ya, jadi tapi setiap perusahaan beda-beda lah ya. Bagaimana kita treatment atau memberikan training yang baik terhadap mahasiswa yang kerja praktek. Itu saya yakin itu akan sangat-sangat membantu mahasiswa untuk paham ya bagaimana kita terjun atau bagaimana kita bekerja. Ya, itu kelebihan dari PIP. Dan akhirnya saya yakin bahwa walaupun kita masih di diploma 3, tapi untuk bersaing di industri yang umumnya dia mensyaratkan harus D4 atau S1, Iya. dari yang sudah lulus juga itu saya bisa nilai mereka bisa bersaing dan mereka bisa berprestasi di sana. Ya, gitu. Tapi kan Pak, pastinya ada aja gitu tantangan buat para lulusan baru kita nih yang mau terjun ke dunia pertambangan. Nah, Ya. menurut Bapak tuh tantangan terbesar apa sih yang bakalan kita hadapi gitu Pak? Mungkin Ya. dari mental atau yang lain? Betul. Jadi gini, ya mungkin di sini kan kalian lihat sendiri lah ya pertambahan penduduk ataupun lulusan-lulusan di bidang yang sama itu kan makin Makin banyak. Udah membludak. mungkin tidak terlalu seimbang dengan industri yang muncul ataupun kegiatan eksplorasi khususnya di mineral ya, di Iya. minerba. Malahan mungkin menurun kegiatan eksplorasi. Saya bisa bilang itu, katakan itu menurun ya. Dan sikonnya ataupun apa ya istilahnya ini sudah agak berbeda dengan dulu. Dan selain itu juga kan mungkin sudah banyak daerah yang dieksplorasi, tinggal kita menambah dan sebagainya. Tapi itu bisa diatasi saya yakin ya, namanya rezeki ataupun tergantung si mahasiswa ataupun si geologisnya lulusannya ini ya tidak terus semangat untuk mencari ataupun mendapatkan informasi di mana yang memang memerlukan pada kalian. Tantangannya itu tadi, persaingan di dunia industri makin ketat. Jadi apa yang harus kita siapkan, kita harus lebih pintar dari mereka, kita harus lebih siap ya. Artinya kita juga harus punya satu kelebihan gitu ya, pola pikir yang memang mindsetnya kita harus tanggung jawab profesi tadi. Iya. Itu yang Sandra. Balik lagi nih Pak ke Ya. pengalaman eksplorasi Bapak. Saya dengar-dengar Bapak dulu pernah punya cerita yang menegangkan gitu Pak. Pernah ditahan sampai disandra itu gimana? Oh, ya? Gimana tuh Pak? Iya, itu tadi ya, itu suka duka ini salah satu, bukan terlalu duka sih, saya ditahan hanya beberapa jam lah atau setengah hari ya, karena saya sedang hois waktu itu dengan tim, dengan asisten ya, tapi kebetulan drop site saya itu tempat saya di drop itu di atas kebun masyarakat atau kebun ini ya. Dan karena helikopter yang dipakai untuk hoisting ini adalah helikopter yang double black ataupun ada 2 baling-baling itu 4, jadi itu kan tekanan ke bawah kuat sekali, anginnya itu kuat sekali. Ini nggak terlalu tinggi juga, salah pilotnya juga mungkin ya, akhirnya rusak semua kebun. Oh, jadi Kebinya itu rusak ya. Nah tadi kan saya nggak sampai di situ, saya harus turun ke sungai. Saya di sungai tetap kan. Iya. Saya naik dari sungai, selesai sampling atau di bawah saya sudah diikuti, sudah dijaga terus saya gitu ya. Nah selesai semua, dia juga sudah saya selesai, nggak ini. Dia ambil, dia tarik ransel saya, dia ambil survival kit saya, tolong kontak PM-nya ataupun kasih tahu ditahan gitu ya, karena
kebun kami rusak, harus ganti. Oh, gara-gara si helikopternya ini Ya. kurang atas ya Pak. Nah, jadi saya juga sangat bersyukur ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Itu bukan di daerah yang kita bilang daerah merah ya. Daerah merah itu daerah yang cukup bahaya dengan orang-orang yang waktu itu memang nggak terlalu aktif ya. Tapi ini daerah yang kita anggap cukup baik-baik orangnya, friendly lah. Ya tapi karena kebunnya rusak, dan mereka harus tanggung jawab saya gitu loh. Saya kontak, tolong siapkan beras 3 karung, minyak goreng, mie, bahan-bahan lain yang secukupnya, dan uang untuk ganti ini sebenarnya rusak kebun. Jadi buat tuker. Tuh, ya apa kompensasi? Iya, karena merusak juga ya. Alhamdulillah, jadi mereka juga nggak langsung melepas saya, tapi saya harus pastikan dulu itu turun, drop helikopter pergi dulu, dia lihat dulu, oh iya betul, baru saya panggil lagi datang. Itu satu, dan kedua ini satu lagi yang mungkin nyaris ya, saya terbawa arus sungai gitu di Aceh itu ya. Saya belum nikah dan akan nikah sebetulnya waktu itu ya, nyebrang sungai cukup nggak terlalu besar, nggak terlalu lebar, tapi ternyata di tengah tuh deras, di bawah tuh airnya di bagian tengah tuh deras. Biasa ini dulu apa namanya, asisten geologis keluar bawa tali nyebrang, ya bisa berenang kan bagus. Nah saya ada kesalahan teknis waktu itu, saya nyebrang harusnya ini sungai ya, ini tali, sungai ngalir ke sana. Harusnya saya bukan di atasnya si tali, tapi di bawah sini. Nah, kalau saya di sini, saya kena leher. Jadi saya putar di situ beberapa kali, sudah hampir kehilangan kesadaran ya karena masuk air, kelilit. Ini yang respect, yang saya kan udah diikat talinya di seberang. Sisanya kerja saya pakai dia obat, tarik saya tinggi itu alhamdulillah dia saya. Untung nggak ini ya. Ya, sama di situ juga saya ketemu itu raja hutan. Ya, tapi sempat lihat, tapi dia juga lari gitu. Raja hutan? Ada kan kalau di Aceh, binatang buasnya, harimau Sumatera. Berarti emang kalau ketemu kayak gitu tuh gimana tuh Pak? Itu tadi ya jangan lupa kita selalu berdoa kan, apapun yang sebelum kita lakukan kita berdoa, minta keselamatan, minta perlindungan kan. Alhamdulillah itu saya naik air terjun kan, semuanya kecil, naik air terjun, pas sampai saya duluan ya, dia kok banyak darah ini. Ternyata dia itu lagi makan binatang buruannya, sudah kancil atau apalah ya. Tapi karena kaget lihat kita juga kaget, dia juga nggak nyerang kita. Itu suatu mujizat lah. Dia nggak nyerang itu nggak diterkam ya Pak. Iya, itu yang juga ya salah satu challenge lah ya itu. Ya, saya mencoba untuk ya suka terus gitu loh ya. Ya kalau terus mikir duka ya banyak duka, tapi kita inginkan dengannya air lah. Mungkin ini sih Pak, ada terakhir juga nih, ada gak sih tips dari Bapak gimana caranya biar mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung ini bisa siap bersaing di dunia kerja yang makin ketat, terutama di industri pertambangan sekarang gitu Pak? Iya. Tips khusus nggak ada, tapi secara umum aja ya. Jadi itu tadi, kalau kita akan datang ke sini, ya kalian di sini ya, untuk cari ilmu lah, sekolah belajar ya. Ini orang tua pun pasti mengharapkan anaknya ini selesai dengan baik ya, sekolah di sini itu kan pasti ya. Mereka atau orang tua ini sudah susah payah, karena saya juga kan anggap kalau ini anak saya lah, karena usianya mungkin di bawah usia anak saya. Kalau apa namanya istilahnya, kita betul-betul paham apa yang materi yang diberikan dosen, itu insya Allah lah ya, untuk bisa survive nanti di bidang pekerjaan juga nggak sulit gitu ya. Artinya kan di sini dari bapak pengajar, bapak jadi pengajar, itu berusaha untuk memberikan materi-materi yang memang nanti kalian harus lakukan, bekerjakan di bidang pekerjaan yang nanti, baik di eksplorasi misalnya, atau di hidrologi, di geotek, kan diajarkan juga. Tapi namanya kan setiap orang kan punya ini yang berbeda-beda gitu ya, tergantung. Jadi kalau kita mungkin tetap belajar tuh
berusaha semaksimal mungkin lah untuk mengerti dengan cara memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen ya. Kalau ada hal yang mungkin kurang pas di kalian, misalnya bicara dosen kurang jelas ataupun apa yang disampaikan Bapak pengajar ini tidak begitu clear itu apa maksudnya, jangan takut juga untuk bertanya ya. Kalau bertanya, kalau memang belum paham, tanyakan ya. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan, dengarkan ya, kan itu juga wajar ya, orang bicara di depan. Nah kalau yang diajak bicara ataupun yang mendengarkannya juga kesana kesini sendiri, kan artinya nggak respect, nggak sopan juga gitu ya. Menghargai lah, jangan begitu gitu, hargailah untuk dari orang yang bicara di depan ataupun siapapun ya. Dan juga kita nanti kalau sudah memang berhasil ya ataupun lulus di tempat kerja, juga kita harus apa ya, kita tidak terlalu sombong misalnya kan, bukan tidak terlalu, jangan sombong lah. Nah, walaupun sarjana misalnya tiga pun biasa kita bisa membawa diri kita sebagai seorang profesional geologis yang tetap low profile tapi juga profesional dan smart lah gitu ya. Satu, jujur. Dua, disiplin. Itu aja ya. Disiplin itu disiplin waktu, disiplin kerja ya. Waktu kerja jam berapa itu kita datang jam berapa. Kalau sebelumnya kita sudah datang istirahat dan sebagainya. Lembur kadang-kadang lembur dan kita kerjakan. Tapi kalau kita bisa untuk bagus memanage waktu ya, insya Allah juga bisa. Itu aja tipsnya, jadi belajar ya sampai kita betul-betul paham. Kalau belum paham tanyakan lagi. Baik. Jangan mau bertanya gitu ya Pak. Ya, sesat jalan nanti. Makasih banyak nih buat Pak Ben yang udah ngasih waktu dan sharing-sharingnya buat hari ini. Banyak banget insight dan tips-tips yang berharga buat teman-teman semua, termasuk buat saya sendiri Pak. Iya, betul juga. Jadi buat teman-teman yang udah dengerin dan nonton podcast kita, jangan lupa buat selalu terus semangat belajarnya dan juga tingkatin skill-skill kalian mulai dari sekarang ya. Jangan lupa buat subscribe channel kita biar nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mungkin cukup sekian untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode Uncast berikutnya. Dadah.